sore Pak Andri dan Bu Diana Suwito. Selamat sore. Ya. Kita kembali lagi mengungkap fakta, kembali runtutan proses yang dijalani Bu Diana Suwito terhadap mertua dan kakak ipar yang saat ini masih bergulir proses hukumnya. Kita kembali ke apa sih Pak penyebab utamanya sebenarnya, terus habis itu langkah yang sudah dilakukan sampai saat ini, terus dampak fitnahnya seperti apa, terus kemudian reaksi dari pihak terlapor seperti apa? Ya, saya jawab satu demi satu. Oke, ya, penyebab utamanya. Penyebab utamanya itu ini adalah masalah harga diri, masalah perampasan hak, masalah nama baik Bu Diana dan keluarga yang sudah merasa tercemar. Itu beberapa alasan kenapa kita melakukan tindakan kaitan dengan perampasan hak. Saya ambil contoh di mana Bu Diana sebagai istri dari Subroto Adiwijaya itu tidak diberi akses kaitan dengan medis atau laporan medis terhadap suaminya pada waktu di rumah sakit Jombang, RSI Jombang. Dan ada beberapa hal juga di mana saudara Sutikno, saudara Lili, dan mamanya Bu Yeni sempat menjenguk Subroto Adi dengan mendatangi kediaman Bu Diana di Surabaya. Tetapi karena pada waktu itu diminta menunggu, mereka melampiaskan emosi dengan marah-marah, dengan berteriak-teriak mengatakan bahwa ini adalah tempat penyekapan, ini adalah penjaranya, itu sing wedok wis gila istrinya, dalam arti adalah klien. Apapun alasannya, bertamu di rumah orang dengan arogan teriak-teriak, itu bukan adat istiadat kita sebagai orang Timur. Dan itu Bu Diana pun masih mendiamkan Saat itu Pak ya? Saat itu. Hal itu kemudian berlanjut lagi pada waktu almarhum Subroto Adi masih disemayamkan, di mana itu ada uang sumbangan di persemayaman itu. Tapi sebagai istri dia pun tidak memberitahu keluarga besar, mau Tekno, mau Bu Yeni, tidak memberitahu, tidak tahu juga kena ngasih. Oh ini loh ada jumlah sekian, oh ini penguntungannya itu. Itu klien saya juga diam, masih mendiamkan. Kemudian masalah pompai pemakaman itu di batu nisannya nama seorang istri yang umumnya ada dalam adat Tionghoa itu dengan alasan jengkel tidak dicantumkan, dan itu merupakan sudah penghinaan besar bagi etnis Tionghoa. Itu berarti selama ini seolah-olah dia tidak dianggap. Dan bagaimana jika orang lain, saya dalam etnis Tionghoa, mengalami seperti itu? Apakah ini juga masalah kecil? Jadi mungkin kalau seumpama kayak orang mau melihat atau pas lewat pompai seolah kayak belum menikah ya. Oh ya, jadi seperti itu ya. Dan bisa saya tambahin dalam mediasi yang di Polsek itu, ibu mertua Bu Yeni sempat mengatakan kalau anakku tidak nikah, tidak mati. Kalau anakku tidak nikah, tidak mati. Nah itu kan dengan kata lain menuduh Bu Diana karena menikah dengan Bu Diana maka anaknya meninggal. Padahal saudara Subroto Adiwijaya wafat itu dikarenakan suatu penyakit
bukan karena dibunuh atau disekap oleh Budiana. Dan penyakitnya tidak bisa Penyakitnya disembuhkan. memang sampai saat ini belum ada obatnya. Untuk terkait tentang, kan ini awal mula kenapanya itu juga ya ini kan saya minta barang-barang itu ya Pak ya, saya minta barang-barang itu laporan kan ada pernyataan ya Pak. Ini barang-barang yang seharusnya menjadi hak ahli waris ya Pak, maksudnya. Ya. Sebenarnya jangan bilang ahli waris lah ya, karena sebenarnya memang suami istri. iya karena kan memang Iya, maaf, sebenarnya bukan maksudnya kita kan lebih meluruskan aja. Jadi kan memang sebenarnya kan itu memang ibaratnya milik bersama Oh, ya, iya. kan cincin. Cincin kawin Nah, juga. Uang juga ya. Iya. Nah itu Pak yang tentang barang-barang itu yang diperintahkan oleh Sutikno untuk. Oh ya, ini kaitan dengan barang-barang yang berupa cincin, HP, kemudian KTP. Itu kemarin pada waktu mediasi itu sempat terlontar dari saudara Sutikno. Memang barang-barang itu disimpan mama, saya yang nyuruh. Yo, soalnya nggak dikasihkan akte kematian. Nah, sempat saya tanya akte kematian itu buat apa? apa? Dijawab oleh saudara itu, ya untuk kenang-kenangan. Nah kalau Budiana jelas akte kematian itu digunakan untuk pengurusan administrasi perbankan, pengurusan administrasi secara bisnisnya. Tapi saya secara umum logika akta kematian untuk kenang-kenangan Ya, nggak masuk akal. ya. Masa iya di Bogora terus tembok kan nggak mungkin ya Pak ya. Ya, nggak masuk akal. Yang kami tahu mungkin ada dugaan kemungkinan itu akan digunakan untuk pergantian perusahaan. Pak, ini mungkin juga menjadi latar belakang kenapa sampai ada di proses hukum ini ya Pak. Bisa saya simpulkan bahwa ini sebagai fitnah atau ada pencemaran nama baik, ada arah ke sana. Dampaknya itu seperti apa untuk Budiana Sujatmiko sendiri? Dampak yang sudah pasti dan jelas Dampak itu fitnah dari pencemaran nama ya. baik. Dampak itu otomatis kan nama baik saya, nama baik keluarga besar saya. Nah, kenapa saya ini benar-benar memperjuangkan sampai ranah hukum, sampai benar-benar berjuang ya, itu kenapa? Karena benar-benar itu yang menjadi dampak itu bukan saya pribadi. Selain kedua orang tua, adik hingga ipar itu kena semua. Dari keluarga adik yang lain. Iya, Maksudnya, adik saya, ipar saya, maksudnya adik saya perempuan, yang punya suami, itu iya. juga kena. Nanti adik saya yang lain, suaminya itu juga kena gitu. Jadi benar-benar itu, dan itu sudah terjadi ya. Nah, bukan, tapi itu sudah terjadi. dampak ke bisnis mungkin sih. Dampak ke bisnis pasti ya. Terus Pak, sejauh ini reaksi dari terlapor setelah ada pelaporan ke pihak polisian atau sampai di titik ini ya terlapor seperti apa? Ya yang jelas awal-awalnya kami lihat pihak terlapor ini meremehkan. Bahkan pada waktu itu saya pernah dengar ada isu, ya kalau laporannya nggak dicabut, kami akan lapor balik kan itu. Tapi sampai sekarang? Ya kita lihat kan faktanya bahwa apa yang kami laporkan ternyata terbukti dengan naiknya status keduanya, kemudian dengan naiknya status ada proses penahanan. Berarti apa yang kami laporkan ini tidak abal-abal, tidak mengada-ngada, memang benar-benar adalah fakta hukum. Reaksi setelah itu ya ada memang berusaha mendatangi kami, berusaha meminta maaf, tetapi kami melihat belum ada kesungguhan. Ketulusan ada. Ketulusan itu juga kami lihat belum, karena ini kan dampaknya sudah demikian besar di masyarakat ini. Tidak bisa permintaan maaf itu hanya datang ke perorangan aja,
Bagaimana dengan isu yang sudah berkembang itu? Itu yang bisa saya sampaikan. Ini maaf ya Cik, kalau seumpama saat itu, di saat sakit itu, seumpama kita dari CC melakukan pengobatan di Singapura lah, atau yang pengobatan paling mutakhir yang paling bagus, apakah almarhum bisa selamat sih dengan kondisi penyakit seperti itu? Loh, kan gini ya, hidup dan mati manusia ini kan di tangan Tuhan. Ya. Kalau pasti membaik atau tidak, kita juga tidak ada yang tahu. Jadi dengan metode pengobatan yang terakhir yang kita lakukan, itu pun saya katakan hal yang serupa kepada pihak keluarga. Jadi sebelum metode pengobatan yang terakhir yang diputuskan, itu saya juga bahasa Jawanya kulon nuwun ya. Jadi saya itu juga izin dulu, permisi dulu, konfirmasi dan klarifikasi dulu kepada pihak keluarga. Nah, kembali lagi ke penuntutan perampasan hak. Itu kan sebenarnya mau diobatin model apa, metode apa, itu kan sebenarnya lebih ke arah haknya adalah hak pasangan ya. Dalam hal ini saya suami istri, ya ini kan suaminya sakit, berarti kan sebenarnya haknya lebih ke arah hak istri. Tapi itu pun saya lakukan, saya pamit, saya izin, saya kulon nuwun, dan itu saya lakukan, dan mereka menyetujui metode tersebut yang kita pakai terakhir itu. Nah, itu satu. Lalu di situ pun setelah diputuskan bersama, iya dengan menggunakan metode A ya katakan. Nah, di situ saya pun menanyakan, jika menggunakan metode ini hasilnya positif, ya itu nggak usah kita bahas. Tapi jika respon tubuh ini menjadi mengakibatkan negatif alias kondisinya menjadi lebih buruk, bagaimana respon keluarga inti dan bagaimana penjelasan Anda terhadap keluarga besar? Itu pun sudah saya tanyakan. Jadi sudah ada tahapan ya, juga. sudah. Oke. Ya. Jadi untuk menjawab apa tidak diobatkan, ternyata kan sudah sampai di tahap yang iya, dan itu pun apapun pengobatannya, bukan hanya pengobatan, bukan hanya metode pengobatan, apapun yang saya lakukan, yang kami lakukan, saya dan tim medis itu lakukan, itu kadang-kadang saya kirim video, saya kirim, bahkan untuk misalnya yang waktu itu almarhum inilah kita pasangin lagu atau apa gitu ya, nyanyi bareng-bareng gitu, itu pun saya video dan saya kirimkan ke pihak keluarga, dan keluarga meresponnya positif. Dan makanan-makanan apa yang saya berikan kepada almarhum itu pun saya laporkan. Saya beri puding dengan less sugar, dengan komposisi air segini, susu segini, itu pun saya jelaskan. Detail itu iya, ya. iya. Dan Ada. itu chat WA-nya pun masih ada. Iya. Pak, apakah sejauh ini tidak ada jalan damai Pak? Atau memang ada informasi juga ada pihak terlapor mendatangi keluarga Budiana? Apakah sudah ada jalur damai? Waktu itu Apakah kenapa tidak milih damai? Mungkin pertanyaan masyarakat di luar seperti itu. oke, saya jawab dulu Ya, ya. siap, ya. Saya benarkan pihak keluarga almarhum ada yang datang ke rumah kedua orang tua saya. Itu dua tahapan. Oleh ini dua tahapan ini di waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, salah satunya sempat disaksikan oleh Pak Andri dan kedua orang tua saya. Kalau yang satunya tanpa Pak Andri, dan itu pun ada adik saya. Nah, untuk itu silakan Pak Andri karena Pak Andri yang salah satu yang menemui. Ya, pada waktu itu memang sempat setelah ada mediasi ya dari Polsek itu, sempat saudara Retno, saudara Yeng itu mendatangi orang tua dari Budiana dengan maksud dan tujuan supaya perkara ini bisa dicabut atau diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kita sebagai pelapor itu menanyakan terhadap isu yang sudah berkembang ini,
di masyarakat, khususnya di komunitas ini bagaimana? Karena isu ini kan sudah menyebar di komunitas gereja, komunitas Kelenteng, komunitas Tionghoa. Bagaimana kalau hanya bisa ngomong kita di meja ini, orang-orang nggak akan tahu, kan gitu. Maksud kita itu, kalau kamu bukan menyebarkan fitnah, ya kamu juga harus bisa menghapus fitnah itu. Tapi sampai saat ini Tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan. Beberapa kali kita sudah sempat mensiratkan lah. Baik, kalau ada seorang yang menghubungi, ya lakukanlah. Wong ini masalahnya bukan maafkan di dalam ruangan, sudah publik. Lakukan. Gitu. Ini bukan masalah kita tega atau kita tidak tega, bukan karena itu. Klien saya ini berjuang selama beberapa bulan ini untuk membersihkan namanya. Jangan sampai beberapa tahun lagi orang mencap dia, oh itu loh yang melanggarkan, oh itu loh ada isu yang dia membunuh, oh itu loh yang gak mau ini menyekap. Kalau menyekap sudah jelas, videonya jelas ada. Itu yang diperjuangkan saya. Sudah tahu itulah yang dimaksud. Maksud dan tujuan klien saya untuk melaporkan itu, ya itu orang lakukan. bahkan sampai di polsek itu barang-barangnya nggak utuh Pak ya, maksudnya yang dijadikan barang bukti itu tidak utuh seperti kayak KTP dikabarkan hilang. Ya, KTP itu dikabarkan hilang. Itu yang kami sendiri tidak habis pikir. Karena almarhum pada waktu sebelum meninggal dia di Jombang itu ada KTP. Kami sinyalir, ini kan asas praduga ya, itu digunakan untuk mengurus suatu kepentingan tertentu. Tapi ini masih dugaan, kita tidak bisa. Tapi alasan dari pihak sana hilang. Hilang. Boleh saya tambahkan? Silakan. Jadi sebenarnya gini ya, untuk mengklarifikasi kata-kata tega, itu sebenarnya kan harus dibagi ya. Tega itu oke. Jika sekarang ini semua netizen, semua masyarakat umum itu pada bilang menantu yang tega gitu ya. Bagaimana jika itu dibalik ya? Yeah. Misalnya saya nggak ngomong mertua, tapi maksudnya keluarga yang tega itu aja. Saya tidak menuduh mertua atau enggak. Tapi ini kan menantu yang tega gitu. Bagaimana jika posisinya tuh dibalik? Yang tega ini sebenarnya siapa gitu loh. Dan ini berapa lawan berapa. Jadi memang netizen plus 62 ini kadang-kadang luar biasa sih ya. Tanpa mengetahui duduk permasalahannya, ya, akar permasalahannya, langsung aja kalau misalnya mentah-mentah. Ya, apalagi ada judul gitu ya. Ada judul apa gitu ya. Wah, ini nih, isinya ini nih. Padahal tanpa dilihat dulu, tanpa dibaca dulu isinya apa. Nah, jadi kan pas 62 ini luar biasa lah. Jadi ya. Tidak, nggak apa-apa lah C. Maksudnya kan Cici juga sudah mensajikan apa yang dialami Cici secara fakta juga. Iya. Jadi itulah yang saya dan Pak Andri, sebagai kuasa hukum saya, mencoba untuk mengklarifikasi, mencoba untuk menceritakan. Jadi nggak apa-apa, masyarakat itu silakan. Akhirnya setelah mengetahui duduk permasalahannya, silakan menilai sendiri. Silakan menilai sendiri duduk permasalahannya apa, dan masalah tega-tegaan silakan juga dinilai sendiri gitu sih. Terus tadi Pak Andri sempat bilang bahwa Cece tentang uang sumbangan C, itu tidak tahu menahu sama sekali. Terus itu kemana C aliran sumbangan itu? Nggak tahu juga. Jadi nggak tahu aliran sumbangannya kemana, digunakan untuk apa, dan itu yang dipegang oleh siapa, dan dari mana saja, nominalnya berapa, nggak tahu. Uang sumbangan yang sudah masuk di kotak itu 1 rupiah pun saya tidak tahu penggunaannya, dan dari mana, dari siapa, untuk apa, saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Terus terbaru ini kasusnya sudah di tahap penahanan ya Pak Andri ya. Tanggapannya Pak Andri seperti apa, dan dari sisi CC ini
kakak ipar sama mertua udah di dalam tahanan itu gimana sih perasaannya? Sebenarnya jujur kalau dari saya itu ini semua sangat disesalkan, Menyayangkan ya? sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi kembali lagi seperti Pak Andri bilang, kejadian ini itu bukan tiba-tiba. Kejadian ini itu kita kan sudah ngelapornya itu awal Februari, artinya itu sudah sangat lama. Jalur keluarga juga sudah dilakukan. Sudah. Nah, artinya sebenarnya ketika itu ada laporan, lalu dari pihak kepolisian itu ada surat, pasti kan ada surat ya. Ada surat, apapun bentuk suratnya, apapun kata-kata suratnya itu, harusnya kan mereka tuh menanggapi. Baik menanggapi datang ke kantor polisinya, atau menanggapi misalnya jalur kekeluargaan, atau menanggapi apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti itu kan seharusnya dan selayaknya itu kan harusnya itu ada tanggapan. Nah, tapi dari bulan Februari hingga bulan Juni akhir itu nggak ada tanggapan sama sekali. Nah selebihnya itu sudah ranah polisi ya. Saya nggak tahu itu proses hukum, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya sebagai orang awam, itu kita melaporkan di Februari awal hingga Juni akhir itu nggak ada respon apa-apa, nggak ada respon apa-apa. Apa ya Pak? Nggak ada respon dia. Ya mungkin boleh saya tambah kaitan dengan bagaimana Pak sekarang penahanan. Penahanan itu adalah bagian dari proses penegakan hukum. Kewenangan penahanan ada di tingkat penyidikan. Penyidikan mempunyai kewenangan, kejaksaan punya kewenangan, pengadilan punya kewenangan, dan itu bersifat subjektif. Karena ada beberapa alasan, diantaranya dikeluarkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, itu bagian dari proses. Dan kaitan dengan yang disampaikan dengan Bu Diana tadi, proses ini kembali lagi saya ulangi bahwa ini sudah lama, dan kemarin sempat saya tanyakan, karena baru kemarin bisa saya tanyakan ke Pak Sutikno, kenapa sih Pak, wong polisi beri surat juga bahasa Indonesia, saya beri surat somasi juga bahasa Indonesia, bukan bahasa Perancis. Kenapa nggak dari Bapak juga sarjana, kan paham juga kok, bahasanya tidak susah. Ya karena saya takut, karena saya tidak ngerti. Ini surat mana, yang apa? Jawabannya Nah jawabannya gitu. Kalau Bapak nggak ngerti, kan Bapak bisa bertanya. Nah kan saya ngomong, saya ditelepon, saya tidak menggigit. Ya karena saya bingung Pak. Itu aja jawabannya. itu beda lagi cerita kalau sama mereka mau berdamai dari awal ya Pak. Beda, mungkin situasinya Iya, berbeda. berbeda. Berarti kan mereka ada etika gitu. Iya, Terus ngopo sih? Nah, misalnya gitu Pak, saya mau ketemu, ini ayo ngobrol. Pak, ini mentok-mentoknya nih C ya, kan sudah di tahap penahanan nih. Kalau seumpama ada etikat lagi dari pihak sana untuk ibaratnya permintaan maaf secara publik, maksudnya secara umum, itu gimana Pak? Ambil saya jawab. Iya, siap. Gini loh ya, namanya permintaan maaf itu kan bukan datang dari mulut. Iya. Permintaan maaf itu kalau menurut kakaknya itu gimana sih? Iya. Nah, jadi menurut saya namanya permintaan maaf itu datang dari sini dulu, Iya. lalu terucap. Nah, habis terucap, kalau udah datang dari sini, itu kan ke perbuatan. Itu sih simpel sebenarnya. Berarti belum dapat dari hati ya. Oke. Berarti ini akan berarti sampai inkrah? Kita lihat ikuti prosesnya. Mungkin statement terakhir nih C, untuk beberapa orang yang masih menganggap Cici tega sama mertua atau keluarga dari mendiang suami. Apa C yang lebih ditekankan ke masyarakat C? Lebih ditekankan. Apa jangan melihat hanya satu sisi atau apa C? Kalau saya biasanya lebih baik sebelum
menjustifikasi. Sebelum judging orang Iya. itu kita pelajarin dulu kasusnya apa. Kita tanya dulu ke narasumbernya yang bersangkutan dulu. Nah, intinya itu belajar dulu lah ya. Pelajarin dulu sampai benar-benar paham. Mau itu dalam bentuk yang sudah ada di online, mau ada di YouTube, atau temui atau gimana, itu bebas. Tapi pelajarin dulu lah. Karena sesuatu hal apapun ya, bukan hanya kasus ini, apapun itu ya, ada api pasti ada asap. Itu sih, ada api pasti ada asap. Jadi nggak ada lah tiba-tiba asap itu, nah kecuali magic ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau ada api pasti ada asap. Jadi sebelum judging orang, lebih baik dipelajari dulu, ini pasti ada sumbernya. Seperti fitnah-fitnah yang beredar, pasti ada sumbernya. Nggak mungkin kan kata-kata itu tiba-tiba bermunculan tiung-tiung di masyarakat umum tanpa ada sumbernya, kan nggak mungkin. Oke, karena kalau hanya sepele atau tidak meluas kemana-mana, tidak menyebarkan nama baik, mungkin Lebih gampang. tidak. Iya. Ya, tidak. Dalam satu ruangan selesai. Ya. Satu hal, kemarin saya juga bicara dengan saudara Sutikno, saya bilang gini, ini bukan tentang nama saya pribadi, ini bukan tentang emosi, enggak, sama sekali tidak. Saya dikatakan, jika ini tentang saya pribadi dan ini tentang emosi, nggak nunggu hingga 2023 tentunya. Buat apa? Saat itu langsung. Iya dong, saat itu misalnya makian-makian itu kan udah banyak ya. Dari mulai hinaan, pelecehan, makian, fitnahan, segala macam itu kan udah banyak. Kalau itu tentang nama saya pribadi dan itu tentang emosi, nggak nunggu lah hingga Agustus 2023, kelamaan, udah lupa. Tapi karena ini itu tentang keadilan dan menguak kebenaran serta berusaha memperjuangkan untuk memulihkan nama baik keluarga besar ya, dan harga diri, itu ini yang saya lakukan. Jadi ya jalur ini juga yang saya lakukan. Karena sudah tidak ada jalur lagi ya, Cia. Lah kita kan juga hidup di Indonesia, Indonesia ini negara hukum. Oke, Jadi siap. ya udah kita pakai jalur hukum aja. Itu sih. Siap. Terima kasih, Cici. Oke, terima Terima kasih. kasih. Selamat Ya, sore. terima kasih.